Halo paman-paman, om-om semua, ketemu lagi di channel dolanan bapak-bapak. Waduh, ini kali ini versi saya kok agak ada sedikit masalah nih kalau digas ini. Coba tuh nih. Wah, waduh ini ya. Ini kayaknya ada masalah di gearbox ya, seperti itu. Oke, langsung aja kita mau coba periksa gearboxnya ada masalah apa enggak. Nah, jadi buat paman-paman, om-omku semua yang mungkin pernah punya kendala kayak saya, coba dianalisa dulu di mana gearboxnya. Jadi apa aja sih yang kita butuhkan untuk bongkar gearbox ini? Nih punya saya adalah kit aksial SCX10. Mungkin gearbox tipe-tipe RC yang lain itu hampir sama bentuknya ya, cuma hanya beda model sama warna saja. Jadi yang perlu kita butuhkan adalah obeng 2, obeng 2 mili seperti itu ya. Ini seperti ini, pasti paman-paman punya lah ya. Lalu satu lagi saya biasa pakai ini apa namanya, kunci roda. Nah, kunci roda ban, karena di sini dia ada kunci berbagai macam ukuran ya, mulai dari yang ukuran 7, 5, 5,5 dan lain-lain ya. Pakai ini aja. Atau mungkin paman-paman omku semua juga punya kunci yang lebih bagus lagi kayak gini. Nah, ini juga kunci termasuk special tools ya, special tool yang dipakai untuk membuka dan memasang mur ya. Ada ukurannya juga, ada yang ukurannya 5, 3, 4, 7, 8, 5,5 seperti itu. Oke, langsung aja kita periksa gearbox saya seperti apa. Oke paman-paman, omongmu semua, kita buka dulu cover gearboxnya. Ini ada dua baut, kalau di LC saya pakai yang MC2 atau tadi kita buka dulu. Ada dua baut ini penutup cover supaya terhindar dari percikan lumpur sama batu ya. Kalau kita main adventure itu resikonya kena batu, kena lumpur seperti itu. Makanya gearbox itu yang paling aman seperti ini. Saya masih pakai bawaan standarnya aksial ya, karena dia ada penutup gearboxnya seperti itu. Yang terbuka juga oke sih. Jadi nanti kalau posisi gearbox yang terbuka seperti ini juga kelihatan lebih keren sih. Cuma saya pilih saya tutup saja. Nah, sekarang kita lihat seperti ini. Nah, ini paman gearboxnya. Ini di dalaman gearbox ini adalah gear drive, ini driven, ini gear yang menggerakkan, ini gear yang digerakkan. Nah, sekarang kita coba cek giginya yang masalah yang mana nih. Seperti itu. Ini coba kita lihat. Waduh, ini paman omongmu semua ya, kelihatannya gigi driven saya bermasalah. Ini kalau di kalangan RC Adventure namanya spur gear ya, spur gear ya, spur gear drivennya seperti itu. Ini pinion kalau yang kecil. Ini karena ya saya ngakuin sih, karena kalau pinion spur gear saya ini masih bawaan aksial jadi plastik ya, itu coba rontok semua paman, kelihatan ya. Aduh, ini rontok semua, makanya kalau digas itu selip seperti itu. Karena apa? Pinionnya saya pakai besi, pinionnya besi, spur gearnya plastik. Sebenarnya nggak masalah sih, cuma ya ini resikonya kalau pakai gigi plastik itu. Jadi ketika butuh speed, butuh torsi, gigi yang besi ini kuat tapi yang plastiknya nggak kuat. Wah, berarti ini biang keroknya ketemu masalahnya nih. Berarti kita harus lakukan penggantian spur gear seperti itu. Sekarang kita buka pinion ya, spur gearnya dengan menggunakan kunci roda ya, karena mur yang dipakai ini sama dengan mur untuk pengunci roda. Oh ya, buat paman-paman om kamu semua yang mungkin belum pernah bongkar atau takut bongkar sendiri, ada tips dari saya supaya teman-teman om-om paman-paman kalau bongkar itu nggak lupa masang atau lupa posisinya. Jadi sebelum dibongkar seperti ini, saran saya bisa Anda foto ya. Kalau Anda nggak hafal ya, difoto dulu supaya nanti saat mau masang lagi, mau kembalikan lagi, posisinya sesuai dengan awalnya seperti itu. Jadi bisa difoto, nggak apa-apa, nggak masalah, namanya juga belajar. Oke, sekarang kita buka gearboxnya, spur gearnya. Ini pakai kunci roda ya, ukurannya yang 7 mili. Ini enteng kok paman. Nah, enteng kok ya, enteng. Jadi
cukup pakai tangan ya, pakai torsi 2 tangan saja, 2 jari saja sudah bisa kendur itu. Nah ini dia urutannya kawan-kawan rumusnya. Jadi urutan pertama adalah mur penguncinya. Ini murnya kayak mur roda ya, mur seperti ini. Lalu ada spring, ada per di sini. Lalu ada spur gearnya ya. Nah ini spur gear yang saya spur gear yang di RC saya ini tipenya tipe slipper ya. Ada slipper clutchnya, jadi ada teknologi atau fitur untuk menyelipkan putaran gearbox untuk lebih aman seperti itu. Jadi ini juga sebagai fitur pengaman buat gearbox seperti itu. Jadi kalau semisal posisi gardanya terkunci, contoh nih kita main RC, posisinya kita masuk ke obstacle, masuk ke batu atau bagaimana, ngunci nih, RC-nya nggak bisa maju, nggak bisa mundur ya. Akhirnya apa, gardanya ngunci, kopelnya ngunci, gearboxnya juga ngunci. Nah si motor itu kan kalau kita gerakan pasti dia akan maju sama mundur, karena posisinya ngunci, Anda paksa untuk ngegas. Nah efeknya apa kalau nggak ada slipper clutchnya? Jadi nanti motor akan tetap maksa muter gigi-gigi padahal posisinya dia ngunci. Efeknya apa? Gigi-gigi bisa rontok, bisa cepet rontok ya, bisa gearboxnya yang rontok, bisa kopelnya yang patah rontok juga, atau bisa gardanya yang rontok seperti itu. Nah jadi kalau ada posisi ngunci seperti itu dengan adanya slipper clutch ini, jadi ketika gearbox itu ngunci ya, gearbox itu posisinya ngunci, motor itu muter, jadi dia nggak akan langsung muter itu. Jadi putarannya akan diselipkan sama si slipper clutch ini. Jadi juga sebagai pengaman juga gitu, pengaman supaya komponen-komponen gigi-gigi kita lebih awet ya. Ini fungsi dari slipper clutch, makanya saya senang dengan tipe yang seperti ini ya, slipper clutch ini ya, ini. Oh iya paman-paman om-omku semua, sebelum nanti paman-paman om-omku beli spare partnya, teman-teman paman-paman cek dulu nih tipe tipe sama ukuran dari spur gearnya. Kalau yang punya saya ini masih bawaan kit aksial, dia tipe giginya adalah tipe 32P ya. Nah di sini ada macam-macam ukurannya. Nih yang saya pakai, yang saya pegang, yang di kit saya adalah 32P. Ini kebetulan saya punya contoh yang 48P. Nah ini dia paman-paman umum semua. Bedanya di mana sih? Bedanya adalah ukuran giginya, tuh lihat ya, ukuran giginya. Kalau yang aksial nih, kit bawaan aksial tuh dia ukurannya 32P, jadi gede. Giginya itu longgar-longgar ya, longgar-longgar. Sedangkan nih contoh yang punya saya ini dia ukurannya 48P. Jadi nanti sesuaikan dulu sama kitnya om-om paman-paman semua, pakai yang 32P atau 48P. Kemudian jumlah giginya bisa dilihat di sini nih ya. Biasanya di gigi itu ada ukurannya, ada keterangan angkanya berapa seperti itu. Ini contohnya punya aksial ini 56T. 56T itu berarti jumlah giginya ini ada 56 ya. Kalau mau ngitung silahkan ya, cuma saya persain aja ya. Ini ada nggak ya kalau yang 48P ini kok nggak ada angkanya ya. Ya berarti ngitung sendirilah seperti itu ya kalau mau ya. Ini paman-paman umum semua ya. Ini dia paman-paman, ini spare part penggantinya. Ini saya beli online. Ini produknya KYX ya, keterangannya ini produknya KYX. Dia dapat set ya, ini sama ukurannya ya kayak punya saya 56T. Giginya tipenya 32P, gede-gede. Ini ada bearingnya. Lalu dapat spare pinion gear juga. Wah mantap nih, dapat spare pinion gear. Sama ini TBA ya, TBA atau packing untuk slipper clutchnya, untuk slippernya sudah ada. Ini tinggal pasang aja. Yuk sekarang kita pasang. Pakai bearing berarti tambah litir ya,
muternya jadi litir. Ini ketok liter ya. Keren. Iya. Wah, mantap. Ini oke. Lalu kita pasang slipernya. Ya, ini dapat pakai untuk slipernya. Yang satunya ini kita pasangin langsung ke gearboxnya, nggak masalah ya. Ini ya paman urut-urutannya. Jadi ring washernya dulu masuk, kemudian garden spur gearnya, lalu ring lagi ya, kemudian spring coil, pairnya, dan yang terakhir adalah murnya gitu. Oke, sekarang kita kencengin ya paman. Ngencengin ini sebenarnya aturan untuk ngencengin baut itu, setiap baut itu harusnya ada torsinya ya. Kayak di kendaraan-kendaraan seperti motor, mobil itu setiap baut itu ada torsinya, ada ukurannya seperti itu. Nah, kalau di RC kunci torsi buat RC ada nggak ya? Belum ada kayaknya ya. Jadi kalau pengalaman saya ini kalau mau ngencengin baut mur itu karena ini kan tipikalnya mur-mur kecil ya, mur-mur ukuran kecil, M5, M12 seperti itu. Jadi saya cukup pakai torsi 2 jari. Nah, maksudnya torsi 2 jari itu kayak gimana sih? Jadi gini, saya ngencengin pakai 2 jari gini. 2 jari ya, jempol sama telunjuk. Nih, saya putar pakai gini. Nah, kalau 2 jari ini saya sudah mentok, udah nggak kuat nih. Udah mentok, udah nggak kuat. Dah, oke. Saya cukup seperti itu. Karena kenapa? Ukuran gear baut-baut itu kan kecil ya. Nah, kalau kita ngencengin sesuatu pakai 5 jari, nah pakai 5 jari seperti ini, artinya apa? Berarti kan kita kekuatannya lebih, ya powernya, torsinya lebih, kekuatan ngencengin kita lebih. Nah, efeknya apa? Di sini kuat nggak nanti bautnya? Nah, gitu loh. Makanya saya kalau ngencengin pasti pakai 2 ini, 2 ini nggak, 2 ini udah nggak kuat, mentok, udah seperti itu. Jangan pakai yang 5 ini lebih kenceng, iya, tapi risikonya baut mur bisa patah, bisa pedot seperti itu ya. Gini ya paman, ini sudah terpasang dengan oke paman. Nah, berikutnya dicek lagi ya paman, ini settingannya. Ini pertemuan gigi itu ada yang namanya backlash. Nah, backlash itu coba dicek ukuran pertemuan giginya itu sudah pas atau belum. Kalau belum ya di setel lagi ya, dirapetin lagi, dikendorin lagi. Jadi gear ini kalau misal dia terlalu mepet itu bunyinya akan keras sekali seperti itu. Tapi kalau terlalu putarannya juga akan berat ya, karena saling bertumbukan, gigi sama bertumbukan gitu. Tapi kalau terlalu kendur juga nggak bagus, bisa slip kayak punya saya tadi. Nah, jadi usahakan ukurannya pas, di feeling aja paman gitu. Karena dia kan backlashnya ukurannya juga cukup kecil, jadi kalau alat ukurnya itu nggak ada yang sekecil ini gitu. Jadi di feeling aja paman umum semua ya. Berikutnya kita tinggal tutup ya, kita tinggal tutup aja seperti itu.
Jangan lupa baut penutupnya tadi ada 2, kita pasangin lagi ya. Iya, oke, sudah selesai. Sudah finish pengerjaannya. Cepat kan? Nggak terlalu lama, nggak terlalu ribet juga. Jadi paman-paman, om-om semua kalau pengen ganti pinion gear, pengen ganti spur gear, bisa dikerjakan sendiri. Tinggal beli spare partnya, pasang sendiri ya. Nanti bisa langsung dipakai untuk main ya. Oke. Sekian dulu dari dolanan bapak-bapak. Terima kasih yang sudah nonton videonya dari awal sampai selesai. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih juga paman-paman om-omku yang sudah bersedia untuk subscribe channel ini. Kemudian terima kasih juga yang sudah like, yang sudah komen-komen ya. Terima kasih, masukan-masukannya kami tunggu. Silahkan komen aja atau email boleh ya. Ketemu lagi di video berikutnya. Salam bahagia. Oke, langsung kita pakai. Wah, sudah bisa lagi ya. Oke, matur suwun.